Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, STS IPM MCHRA selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Ibu Dr. Andes Hajah Winaraswina, STM MCPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Kepada yang terhormat Bapak Dodi Tisna Amijaya, SEMM selaku Ketua Program Prodi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti, dan yang terhormat Ibu Tati Siti Aisyah SIKOM MM selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktunya untuk membimbing laporan magang. Perkenalkan, nama saya Dila Mustika dengan nomor induk mahasiswa 412243110278 yang akan mempresentasikan mengenai laporan magang yang telah dijalankan selama kurang lebih 3 bulan terhitung dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 20 Desember tahun 2024. Di mana judul yang saya angkat di sini mengenai optimalisasi sistem pelayanan publik terhadap masyarakat di kantor Kecamatan Ibun. Nah, apa aja sih gitu ya yang akan dibahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama yaitu pendahuluan yang menyangkut latar belakang, kemudian yang kedua ada gambaran umum perusahaan di mana di dalamnya ada profil perusahaan serta aktivitas magang. Kemudian yang ketiga ada pembahasan di mana di dalamnya ini tuh terdapat kendala yang dihadapi serta gimana sih cara mengatasi kendala tersebut. Kemudian ada kesimpulan dan saran, serta ada refleksi. Nah, yang pertama mengenai latar belakang, di mana pelayanan publik yang dilaksanakan khususnya oleh sektor publik saat ini sering menjadi sorotan oleh berbagai kalangan masyarakat sebagai penerima layanan tersebut. Jadi masih sering terdengar gitu ya, pelayanan yang lamban, berbelit-belit, serta kurang ramah, tidak transparan, menjadi perbincangan setiap saat gitu. Jadi pihak yang paling bertanggung jawab dan menjadi sorotan atas kondisi pelayanan seperti ini adalah pemerintah pada semua tingkatan, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah di tingkat kecamatan dan desa ataupun kelurahan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Sebab mereka ataupun pemerintahlah yang menjadi pusat penyedia jasa ataupun layanan penyedia jasa layanan publik gitu, atau center provider for public service. Nah, sejauh ini kan kita gitu ya sebagai masyarakat pasti merasakan hal tersebut, kayak pelayanan yang lamban, berbelit-belit. Terus kadang masyarakat tuh ngerasa kayak ini tuh harus diajuin kemana dulu sih, apakah ke desa bisa atau langsung ke kecamatan juga bisa. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi ini merupakan latar belakang mengenai optimalisasi pelayanan masyarakat di Kecamatan Ibun tuh udah berjalan cukup baik atau belum gitu. Kemudian di sini pemerintah yang sesuai fungsinya akan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana Haryono dan Wahyu Eko Pujianto pada tahun 2013 nomor 44 menjelaskan bahwa pemerintah mempunyai 3 fungsi utama yang harus dijalankan, yaitu public service function atau fungsi pelayanan masyarakat. Kemudian ada development function atau fungsi pembangunan, serta ada protection function atau fungsi perlindungan. Ketiga fungsi tersebut harus dijalankan oleh pemerintah hingga ke tingkat kecamatan, termasuk oleh pemerintah di Kecamatan Ibun, bahkan tingkat desa ataupun kelurahan gitu ya, karena seiring dengan otonomi yang diberikan dengan sebaik-baiknya untuk kelangsungan pemerintahan itu sendiri. Seiring dengan otonomi daerah yang sedang dilaksanakan, pemerintah Kecamatan Ibun harus mampu menerapkan prinsip-prinsip otonomi daerah di dalam mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan rumah tangganya, serta mampu mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakatnya secara transparan dan akuntabel. Harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Nah, tentunya pelayanan publik juga yang dilakukan oleh pemerintah tuh harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan gitu ya. Nah, adapun standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah ini tuh telah dituangkan pada berbagai produk hukum. Di antaranya Undang-Undang Pelayanan Publik, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan. Nah, sekarang kita berbicara mengenai profil perusahaan, di mana sejarah kantor Kecamatan Ibun ini tuh pada tahun 1976 sampai dengan tahun 1980, Kecamatan Ibun ini tuh masih merupakan kantor perwakilan camat atau Kapermat yang dipimpin oleh Bapak Jamhari, yaitu Mantri Polisi. Nah, Kecamatan Ibun ini tuh didirikan pada tanggal 11 Desember tahun 1980 berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat nomor 141/1263
Pemdes yang beralamat di Jalan Oma Anggawi Sasra nomor 399 RT 1 RW 2 Desa Ibun, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Kecamatan Ibun ini juga termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bandung dengan luas wilayah 68,71 km persegi dengan ketinggian rata-rata 0 sampai dengan 1.400 meter di atas permukaan laut. Jadi Desa Ibun ini tuh, Kecamatan Ibun ini tuh bisa dibilang nyatu gitu ya sama daerah yang mau ke daerah Garut gitu. Jadi otomatis si letak strategisnya ini tuh sangat strategis, dimana untuk memudahkan masyarakatnya juga bisa langsung lewat Kamojang gitu ya untuk bisa menggapai ke Garut juga. Nah, Kecamatan Ibun ini juga merupakan pemekaran dari Kecamatan Pasai dan terdiri dari 12 desa, yaitu ada Desa Ibun, Desa Pangguh, Desa Duku, Desa Neglasari, Desa Laksana, Desa Mekarwangi, Desa Sudi, Desa Talun, Desa Lampegan, Desa Tanggulun, Desa Karya Laksana, dan Desa Cibeer. Nah, cukup lengkap untuk mengembangkan berbagai komoditas produksi pemanfaatan lahan seperti tanaman hortikultura, padi, perkebunan kopi, perikanan, hingga pembukaan kawasan wisata baru. kemudian di sini kita berbicara mengenai struktur organisasi yang ada di Kecamatan Ibun, di mana Camat Ibunnya ini tuh diketuai oleh Bapak Agus Rustandi SIP. Kemudian di bawahnya ada Sekretaris Camat, ada Kasubag Program dan Keuangan, ada Kasubag Umum dan Kepegawaian atau UMPEG, terus ada Jabatan Fungsional, ada Kasih Pemerintahan, ada Kasih Tribun, ada Kasih Pembangunan, Kasih Pemberdayaan. Nah, mungkin untuk organizational struktur kantor Kecamatan Ibun bisa dilihat dari gambar di sini. Nah, di sini kita berbicara mengenai visi dan misi kantor Kecamatan Ibun, di mana setiap perusahaan ataupun instansi juga pasti memiliki visi dan misi tersendiri gitu ya. Di mana untuk visi dan misi kantor Kecamatan Ibun ini tuh, visinya terwujud masyarakat Kabupaten Bandung yang bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera. Adapun misi dari kantor Kecamatan Ibun ini tuh membangkitkan daya saing daerah, menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata, mengoptimalkan pembangunan daerah yang berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreativitas dalam bingkai kearifan lokal. Kemudian mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional dan tata kehidupan masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai keagamaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat. Oke, di sini kita berbicara mengenai aktivitas magang gitu ya, di mana selama kurang lebih 3 bulan ini tuh penulis melakukan apa aja sih gitu ya di kantor Kecamatan Ibun tersebut. Nah, adapun aktivitas magang tersendiri di kantor Kecamatan Ibun ini tuh selama melaksanakan kegiatan magang, penulis ditempatkan di bagian administrasi pelayanan dan kependudukan yang ditangani oleh Bapak Suhud Rahman. Jadi bagian administrasi pelayanan dan kependudukan ini tuh yang menangani seputar kayak pembuatan KTP elektronik, terus pembuatan kartu keluarga, pembuatan akta kelahiran, pisah kakak karena kematian, ataupun misalkan surat kematian, legalisir dokumen, seperti itu. Jadi hal ini tuh dilakukan setiap hari gitu ya, karena sebab setiap harinya itu pasti bakalan ada masyarakat-masyarakat dari Kecamatan Ibun untuk mengajukan pelayanan tersebut. Nah, tentunya kan penulis ini tuh nggak akan mungkin langsung tahu gitu ya mengenai tugas-tugas yang diberikan ini tuh harus kayak gimana gitu. Nah, maka dari itu penulis juga dibimbing oleh Bapak Suhud gitu ya di bagian administrasi pelayanan dan kependudukan ini tuh supaya melaksanakan kegiatan-kegiatan ataupun pekerjaan yang pastinya selalu dilakukan di kantor kecamatan. Nah, kebetulan ada pun beberapa tugas yang dilakukan ini tuh mengenai kayak membantu masyarakat membuat KTP elektronik yang di dalamnya ini tuh bisa menggunakan aplikasi Bandung Digital Service. Jadi sebetulnya untuk masyarakat yang tidak melek akan teknologi gitu pasti tidak perlu untuk ke kecamatan untuk melakukan pengajuan pembuatan KTP elektronik. Tetapi zaman kan sudah canggih gitu ya, jadi bisa melalui aplikasi di Bandung Digital Service. Kemudian membantu dalam pembuatan kartu keluarga, akta kelahiran ataupun akta kematian, terus ada legalisir dokumen. Kemudian membantu mengajukan surat pindah, terus ada dispensasi nikah juga, terus mengajukan surat keterangan tidak mampu dari berbagai desa yang ada di Kecamatan Ibun gitu.
Kemudian kegiatan-kegiatan ini juga kan tidak terlepas dari SOP yang telah diberlakukan di kantor Kecamatan Ibun ini tersendiri. Maka dari itu tentunya para pegawai Kecamatan Ibun, ada para pegawai Kecamatan Ibun dan juga saya sebagai mahasiswa magang harus mematuhi SOP yang telah diberlakukan di kantor kecamatan tersebut. Seperti halnya apabila seseorang ingin mendapatkan sebuah tanda tangan untuk SKTM, kita harus lihat dulu nih persyaratannya ini tuh apakah sudah sesuai ataukah belum. Bukan maksud kita menghalang-halangi seseorang untuk mengajukan SKTM, tetapi semua juga ada aturannya, semua juga ada tupoksinya. Maka dari itu kita haruslah mengikuti aturan yang telah diberlakukan. Selanjutnya kita berbicara mengenai kendala dan solusi yang dihadapi di kantor Kecamatan Ibun. Tentunya di setiap perusahaan ataupun instansi pasti memiliki kendala-kendala, terlebih kita merupakan orang yang sedang magang gitu ya, pastinya mendapatkan kendala-kendala yang berlaku. Nah, adapun kendala yang dihadapi selama melaksanakan magang, penulis berusaha agar pekerjaan yang dilakukan ini tuh dapat selesai dengan hasil yang maksimal dan juga tepat waktu. Namun dalam pelaksanaannya, tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Nah, beberapa kendala yang dihadapi praktikaan diantaranya itu stok belangko yang menipis untuk percetakan e-commerce. Meskipun si stok belangko ini tuh didatangkan langsung dari pusat, tetapi semakin dari bulan ke bulan ini tuh si stok belangkonya itu semakin menipis, jadi menghambat semua orang yang ingin mencetak KTP. Nah, terkhusus untuk PRR ataupun pengajuan yang baru 17 tahun, tentunya kan kemarin sedang marak-maraknya melaksanakan pemilu gitu. Jadi ini tuh sangat menghambat bagi para masyarakat yang baru 17 tahun untuk mengajukan ataupun untuk membuat KTP secara elektronik gitu. Bahkan ketika untuk percetakan ektp tersendiri kadang selalu dikembalikan langsung untuk melakukan percetakan di MPP Soreang. Kemudian kendala yang kedua yaitu ketidakteraturan data penduduk, di mana data penduduk yang tidak terupdate dengan baik, seperti adanya duplikasi data-data yang salah ataupun informasi yang sudah tidak valid dapat mengganggu proses pelayanan administrasi kependudukan. Hal ini sering terjadi akibat kurangnya koordinasi antara berbagai instansi atau kurangnya pemeliharaan sistem yang ada. Kemudian kendala yang berikutnya yaitu tumpang tindih kewenangan antara instansi. Jadi terkadang terdapat kebingungan antara kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan dengan instansi lain seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil provinsi atau kabupaten. Hal ini tuh bisa menghambat alur pelayanan dan menambah birokrasi yang tidak perlu. Sering terjadi tupoksi yang dilaksanakan tidak sesuai. Ada kalanya pekerjaan yang seharusnya dilakukan di desa malah ditujukan semuanya ke kecamatan. Maka dari itu masyarakat kadang merasa kebingungan nih terhadap pelayanan yang mereka butuhkan ini tuh harus kemana dulu. Nah, selanjutnya ada kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat. Masyarakat sering tidak tahu persyaratan ataupun prosedur yang harus dilakukan dalam pengurusan administrasi kependudukan. Hal ini menyebabkan ketidaktepatan dalam pengajuan berkas atau dokumen sehingga memperpanjang waktu pelayanan. Selanjutnya juga ada keterbatasan layanan yang dapat diakses secara online. Nah, kebanyakan masyarakat ini tuh kayak merasa masih buta gitu ya akan teknologi. Nah, meskipun layanan administrasi ini tuh udah bisa digalakkan secara online, tetapi masih ada saja masyarakat yang belum mengetahui dan belum dapat mengimplementasikannya secara menyeluruh, sehingga masyarakat harus datang langsung ke kantor kecamatan untuk mendapatkan pelayanan. Padahal kalau misalnya masyarakat ini tuh melek akan teknologi gitu, jadi nggak perlu capek-capek nih, nggak perlu jauh-jauh untuk pergi ke kecamatan, karena pada dasarnya semua bisa dilakukan di rumah. Kemudian di balik kendala pasti tentunya bakalan ada solusi gitu, solusi di mana cara agar bisa mengendalikan kendala tersebut gitu ya. Terus untuk pelayanan yang baik adalah pelayanan yang memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat dengan cara yang efektif, efisien, dan ramah. Menurut Kotler pada tahun 2000 nomor 42, pelayanan merupakan setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain. Pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Adapun solusi ataupun cara untuk mengatasi kendala yang terjadi antara lain yaitu peningkatan sistem pengumpulan data, verifikasi dan validasi data, serta pelatihan dan edukasi kepada petugas.
Nah, maksud dari peningkatan sistem pengumpulan data ini tuh seperti apa gitu ya. Nah, peningkatan sistem pengumpulan data, membangun sistem pengumpulan data yang terintegrasi menggunakan sistem berbasis teknologi seperti aplikasi ataupun perangkat lunak yang dapat memfasilitasi pendataan secara real time dan lebih terorganisir. Kemudian penyederhanaan proses pendaftaran, menyederhanakan prosedur pendaftaran penduduk, dan memastikan prosesnya mudah diakses oleh masyarakat termasuk melalui platform online. Kemudian untuk verifikasi dan validasi data, nah pemeriksaan berlapis ini tuh sangat diperlukan gitu ya, yaitu melakukan verifikasi dan validasi data penduduk secara berkala dengan melakukan cross-check terhadap informasi yang diberikan. Terus koordinasi dengan instansi terkait juga merupakan hal yang patut dilakukan gitu, karena berkolaborasi dengan instansi lain yang memiliki data relevan, misalnya lembaga kesehatan atau pendidikan, untuk memastikan kesesuaian data. Kemudian di sini ada pelatihan dan edukasi kepada petugas gitu ya, dimana untuk pelatihan dan kepada petugas pendataan ini tuh memberikan pelatihan kepada petugas di lapangan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam melakukan pencatatan dengan benar dan sesuai standar. Kemudian sosialisasi kepada masyarakat, di mana mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kelengkapan dan akurasi data pribadi yang mereka berikan gitu. Adapun hal yang perlu dilakukan yaitu melakukan sosialisasi yang intensif dan terarah, kemudian membuat video tutorial dan panduan yang mudah dipahami, kemudian memberikan bantuan dan pendampingan teknis gitu. Jadi ini tuh salah satu cara agar kendala-kendala yang tadi sudah dijelaskan itu dapat teratasi dengan baik. Nah, tentunya dengan kegiatan magang yang telah dilakukan selama kurang lebih 3 bulan, kemudian kita juga bisa mengetahui apa sih kendala-kendala yang ada di sana, kemudian kita juga bisa menyelesaikan solusi-solusi yang dapat menyelesaikan kendala tersebut. Pastinya kita langsung masuk ke kesimpulan dan saran. Dimana untuk kesimpulan ini tuh bagian administrasi pelayanan dan kependudukan di kantor Kecamatan Ibun ini tuh memberikan banyak banget pengalaman serta pembelajaran, sehingga saya pribadi gitu ya dapat belajar banyak mengenai kependudukan, dimulai dari pembuatan EKTP, membuat KK, baik dari KK baru, KK pisah karena perceraian maupun karena pernikahan, membuat surat keterangan ahli waris, bahkan praktikan juga belajar mengenai prosedur dan SOP yang dijalankan di tempat tersebut. Kemudian penulis juga merasa sangat bangga bisa diberikan kesempatan untuk bisa bergabung di kantor Kecamatan Ibun ini tuh, karena dengan tentunya pengalaman ini tuh dicari gitu ya, diciptakan, dan kita juga harus melakukan aksi untuk bisa mendapatkan pengalaman tersebut gitu. Karena dengan kita berdiam diri saja, pengalaman-pengalaman yang datang tuh tidak mungkin datang begitu saja gitu teman-teman. Jadi adapun kesimpulan yang tadi sudah disimpulkan ini tuh banyak banget memberikan suatu banyak pengalaman yang berarti, dari mulai cara bekerja di sebuah instansi itu bagaimana, terus cara menghadapi kendala ininya tuh bagaimana, SOP yang dijalankannya itu tuh seperti apa gitu. Jadi untuk kesimpulannya tuh bisa disimpulkan seperti berikut. Nah, dari kendala-kendala yang ada juga dapat disimpulkan bahwa kendala yang ada di kantor Kecamatan Ibun ini tuh diantaranya minimnya belangko percetakan untuk EKTP, ketidakteraturan data penduduk yang menyebabkan data ganda atau duplikasi, tumpang tindih kewenangan antara instansi, kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat yang menyebabkan ketidaktepatan dalam pengajuan berkas sehingga memperpanjang waktu pelayanan. Kemudian saran. Adapun saran yang dapat diberikan oleh praktikan ataupun penulis gitu ya, bahwa selama praktikan ikut terjun dalam kegiatan yang ada di kantor Kecamatan Ibun ini tuh praktikan menyarankan bahwa sebaiknya pada divisi yang menjadi tempat magang diberi penjelasan mengenai proses magang dan wilayah penelitian yang dilakukan praktikan, sehingga terjalin interaksi kerja yang produktif dan optimal di antara peserta dengan staf ataupun karyawan perusahaan. Karena pada sejatinya apabila kita merasa diterima di dalam sebuah tempat gitu ya, maka akan merasa adanya kecocokan tersendiri gitu. Kemudian pada saat melaksanakan praktik kerja lapangan juga, mahasiswa harus mengetahui nih deskripsi pekerjaannya, agar pada saat jam kerja harus sudah berlangsung gitu, jadi mahasiswa tidak menganggur dan lebih banyak bekerja. Nah, mahasiswa juga bisa berinisiatif sendiri menanyakan kepada staf di kantor apa yang mahasiswa dapat kerjakan untuk membantu mengasah keterampilan mahasiswa dalam bekerja di dunia
kerja yang nyata gitu. Jadi kan kalau misalkan kita fokus dan terus-terusan ingin bertanya, ingin mengetahui hal-hal yang sepatutnya kita ketahui, maka tentunya orang-orang di sana juga akan dengan senang hati memberikan informasi yang kita butuhkan. Kemudian mengenai refleksi diri, di mana refleksi diri ini tuh merupakan suatu evaluasi diri pribadi gitu ya. Nah, dengan mengikuti program magang ini tuh, maka wawasan yang praktikan peroleh di bangku perkuliahan akan sangat berguna, di mana praktikan mengalami berbagai hal yang sebelumnya belum pernah ditemui, sehingga pola pikir praktikan juga akan semakin luas dan menambah ilmu baru yang didapat pada tempat magang. Selain itu juga praktikan dapat meningkatkan kualitas diri, di mana masalah yang dihadapi oleh praktikan di lokasi magang ini tuh merupakan cara untuk meningkatkan kualitas diri. Karena itu, praktikan akan dilatih untuk mengatasi masalah. Manfaat kegiatan magang yang dilakukan di bagian administrasi dan kependudukan kantor Kecamatan Ibun bagi pengembangan soft skill adalah praktikan mampu mengasah problem solving yang ada, serta dapat meningkatkan komunikasi yang baik dengan sesama rekan kerja dan juga masyarakat di tempat tersebut. Selama melaksanakan kegiatan magang di bagian administrasi dan kependudukan dalam kurun waktu 3 bulan, praktikan juga mendapatkan gambaran terkait perbaikan diri, karir, dan pendidikan selanjutnya. Untuk perbaikan diri, praktikan berusaha untuk selalu belajar terkait hal baru dengan cara mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh instansi maupun perusahaan. Praktikan juga selalu berusaha memastikan agar mendapatkan feedback atas semua pekerjaan yang telah praktikan lakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya kesalahan yang dilakukan praktikan selama bekerja. Nah, mungkin itu laporan magang yang dapat saya paparkan selama dari latar belakang sampai yang tadi refleksi diri. Semoga dengan adanya pengalaman ini tuh dapat memberikan saya pribadi suatu pengalaman yang berarti yang nantinya akan berguna di masa depan, ya, yang akan berguna di dunia kerja yang sesungguhnya. Mungkin itu, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.